Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan nikmat kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang paling besar setelah kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Untuk bersyukur kepada Allah Taala, kita semuanya termasuk talabatul ilm. Saya dan antum sama. Kita sebagai penuntut ilmu, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah ini. Dia hanya tahu tentang Islam, tapi dia tidak tahu jalannya untuk belajar kepada agama yang benar. Makanya kita bersyukur. Dan itu yang kita minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ikhwan fiddin, azakumullah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah dalam kajian ini, dan ini sudah sering saya sampaikan dan sering saya ulang karena ini penting, berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan manhaj kita dalam kita beragama. Dan ini harus terus diulang supaya kita paham, karena banyak juga orang-orang yang baru ngaji gitu, atau orang yang sudah lama ngaji pun tetapi masih belum paham tentang agama ini. Makanya kita harus paham kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar ini yang nanti wajib kita amalkan. Yang pertama, dan ini sering saya ulang dan antum juga harus ingat, dan juga kepada seluruhnya, baik ikhwan, akhwat, semuanya, dan semua yang mendengarkan kajian ini juga harus perhatikan. Yang pertama, bahwa agama Islam agama dalil, agama hujjah. Ini sering saya ulang karena banyak dari sebagian kaum muslimin yang mereka beragama ikut-ikutan. Bahkan sangat disayangkan yang sudah ngaji juga ternyata ikut-ikutan sekarang ini. Latah. Ikut yang mana? Ikut apa yang dia lihat. Ikut apa yang dia dengar. Tapi nggak tahu dalil. Bahkan ada yang sudah ikut sunnah berubah, dia ngikutin bid'ah. Karena apa? Dia lihat dari apa yang di YouTube. Dia lihat di media sosial, nggak tanya lagi dalilnya. Ini kan agama,
yang kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang apa yang kita ikuti ini, benar atau salah. Kita ikuti tauhid atau syirik, kita ikuti sunnah atau bid'ah, kita ini jalan kita lurus atau kita bengkok. Kita akan ditanya oleh Allah. Nggak boleh kita ikut apa yang kita nggak tahu. Ini penting, harus diulang ratusan kali, mungkin ribuan kali. Karena apa? Justru yang udah ngaji kok tambah ikut-ikutan. Malah yang sangat disayangkan ustadz, katanya ustadz intisabnya ke salaf. Ya saya lihat di sana begitu, saya lihat di sana. Loh, dalilnya mana? Dalil bukan apa yang kita lihat, bukan banyaknya orang. Sekarang kita bawa dalilnya biar antum tahu. Antum buka mushafnya, surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam ayat ini, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Tidak tahu apa yang tidak tahu dalilnya. Dan beragama ini kan dalil, hujjah. Yang diminta itu dalil, hujjah. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Antum catat, setiap kajian itu dicatat. Buka mushafnya. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan masuk surga melainkan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kata orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan kepada orang-orang Islam bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana dalil kamu, mana hujjah kamu, mana bukti kamu, jika kamu orang-orang yang jujur, jika kamu orang-orang yang benar, mana buktinya, mana dalilnya. Jadi ketika ada orang ngomong itu cerita atau dongeng, yang penting dalil. Dalilnya ada atau tidak? Oh pernah fulan berbuat begini, fulan pernah buat begini. Bukan dalil. Bukan dalil. Kalau disebut dalil itu apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan syekh, kata syekh, dalil. Kata syekh lagi, kata imam, bukan dalil. Dalil itu Quran dan Sunnah. Ini penting dalam kita beragama, supaya kita nggak dibohongin orang. Kita udah dibohongin orang udah lama, ya. Bahkan ada orang tua yang umurnya 70 tahun, dia bilang, saya Ustaz dibohongin orang sejak saya kecil sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya ikut ngaji. Saya dulu nggak tahu, ikut-ikutan aja. Saya pikir bener. Ustaz saya, kiai saya, katanya bohong. Kenapa? Yang dibawakan bukan dalil. Ini penting dalam kita beragama, dalil, hujjah. Kalau sebutkan hujjah, dalil, ya Quran dan Sunnah. Makanya yang kita ikut dalil, kita nggak akan sesat selama-lamanya. Karena Nabi bersabda demikian, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktu bima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ketika orang berpegang teguh kepada dalil, kepada Quran ini, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Allah sebutkan dalam surah Thaha, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Kalau dia ikut dalil dari Quran dan Sunnah, itu nggak akan sesat, nggak akan celaka.
di surah Thaha di ayat 123. Surah Thaha di ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kamu dariku petunjuk, maka barang siapa mengikuti petunjuk ini, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Jadi ini dalil ya, ketika kita beragama dalil. Dalilnya mana? Kalau dalil ya dari Quran. Yang kedua dari sunnah Nabi yang sahih. Kalau yang dhaif nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apalagi yang maudhu, yang palsu, nggak bisa jadi hujjah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa agama Islam ini wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat. Dan ini juga sudah berulang-ulang saya sampaikan, karena yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran. Jadi yang kedua, agama Islam wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman para sahabat? Karena Allah yang menyebutkan demikian harus mengikuti mereka, pemahaman mereka. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dan ini yang sering kita ulang dalam kajian kita ribuan kali. Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan seperti ini, Nabi sudah mengetahui akan adanya perpecahan, dan Nabi sudah sampaikan umat ini akan berpecah belah. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para imam ahli hadis sampai hari ini. Hadis ini sahih. Nabi yang menyebutkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Nabi SAW yang mengatakan demikian, dan riwayatnya sahih. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu itu Nabi menyebutkan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat. Al-jamaah itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang masalah ini di dalam tafsirnya, ketika menjelaskan tentang tidak bolehnya kita berpecah belah. Kita ini dilarang berpecah belah. Allah melarang kita berpecah belah. Antum lihat di dalam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 31-32. Surah Ar-Rum surah 30 ayat 31 dan ayat 32. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Munibina ilaihi, artinya mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wattaqu, dan mereka takut kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Artinya mereka kembali kepada Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah, dirikanlah salat dan janganlah kalian
menjadi orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin. Jangan kalian termasuk orang-orang yang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum. Itu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu berbangga dengan kelompoknya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada juga sebagian membaca dengan faraqu dinahum. Ada minal ladzina farraqu dinahum, ada juga membaca dengan faraqu dinahum, ay tarakuhu wara'a zuhurihim. Wa haula'i kal yahudi wan nasara wal majus wa abadat al-awthan. Wasair ahli al-adyan al-batilah mimma ada ahli al-islam. Itu mereka yang meninggalkan agama mereka. Mereka tinggalkan agama mereka, seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh agama-agama yang batil, kecuali orang Islam. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, fahlul adyani qablana ikhtalafu fima bainahum ala ara'a wa milalin batilatin wa kullu firqatin minhum taz'umu annahum ala syai' wa hadhihi al-ummatu aidan ikhtalafu fima bainahum ala nihalin kulluha dhalalatun illa wahidatun wa hum ahlus sunnati wal jamaah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadrul awwal min as-sahabati wat tabi'in wa a'immatul muslimina fi qadimid dahr wa hadithihi kama rawahu al-hakim fi mustadrakihi annahu su'il alaihi salamu anil firqatin najiyati minhum faqala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir yaitu Al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashq Al-Qurashi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 774 Hijriah. Beliau menjelaskan dalam tafsir surah Ar-Rum, kata beliau, semua agama sebelum kita, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka telah berselisih di antara mereka menurut pendapat dan juga kelompok-kelompok yang batil. Setiap kelompok di antara mereka mengaku bahwa mereka di atas kebenaran. Dan umat ini juga, maksudnya umat Islam, mereka berpecah belah di antara mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Kulluha dhalalah, semuanya sesat, illa wahidah, kecuali satu yang tidak sesat. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Yaitu mereka yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah rasulnya SAW, dan juga berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh generasi yang pertama dari umat ini, dari para sahabat dan tabi'in, dan kemudian yang sudahnya dari imam-imam kaum muslimin pada zaman dahulu dan juga sekarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang pertama, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Takhrij Al-Kasyaf itu mengatakan sanadnya hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi ini anda perhatikan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa umat ini berpecah dengan dasar hadis Nabi yang sahih, dan kita dilarang oleh Allah jangan menjadi seperti kaum musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin? Mereka berpecah belah agamanya menjadi bergolong-golongan.
Dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa semuanya sesat kecuali satu, yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau disebutkan di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, orang yang berpegang teguh dengan apa? Kitabullah. Perhatikan tuh, yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hum Ahlus Sunnah wal Jamaah al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadrul awal min as-sahabati wat tabi'in. Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan apa yang dilaksanakan oleh generasi yang pertama dari umat ini, siapa? Para sahabat. Ya, antum perhatikan ini. Yang seperti ini penting. Ini dalil penjelasan dari Quran, dari sunnah Nabi, dan juga penjelasan para sahabat. Kalau penjelasan para sahabat banyak sekali, ya, yang disuruh kita untuk ittiba kepada para sahabat. Penjelasan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam banyak sekali itu, puluhan. Kemudian ayat yang lain lagi dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100. Jadi kalau orang mengatakan kenapa kita harus mengikuti pemahaman Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf, karena Allah yang merintahkan demikian. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adlahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Generasi yang pertama dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha pada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan itu kemenangan yang besar. Allah menyebutkan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, enggak ada lain kecuali para sahabat. Dan orang mengikuti mereka dengan baik, Allah sebutkan, bukan ikut-ikutan. Mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya mereka, pemahaman mereka, agama mereka dengan baik, dengan keterangan, dengan hujjah, dengan dalil. Allah redha kepada mereka, mereka meredha kepada Allah. Ini yang kita cari. Kita mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Sekarang banyak orang yang dia cari keridhaan manusia. Yang kita cari keridhaan Allah. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini juga yang kita cari. Kita hidup ini untuk mencari bagaimana supaya Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tujuannya agar kita masuk surga. Itu harus kita ingat tuh, selalu. Allah menyebutkan ratusan ayat, bahkan ribuan ayat tentang surga, neraka, surga, neraka, supaya orang betul-betul ingat tuh bahwa kita hidup ini tujuannya surga, bukan dunia, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan uang, bukan pujian manusia, bukan yang lainnya, tapi surga. Ini harus kita ingat ini. Dan itu Allah sebutkan kemenangan yang besar. Orang kalau sudah masuk surga berarti dia sukses, menang. Kalau dunia nggak ada ukuran sukses. Orang kaya, orang punya kedudukan, punya pangkat, itu sementara aja, fata morgana, dan sebentar hilang itu semuanya. Pangkat, kedudukan, harta, fasilitas, dan yang lainnya, semua fata morgana semuanya itu. Kemenangan yang besar, kesuksesan yang abadi, apabila orang dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka, baru dikatakan sukses dia. Kemudian dalil yang lainnya, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, dan ini mutawatir, kata Nabi, khairukum qarni, khairu ummati qarni, khairun nasi qarni. Itu lafadznya, ada berapa lafadz? Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina lahum. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia pada zamanku. Kemudian sudahnya. Kalau sebaik-baik manusia pada zaman Nabi, siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau disebutkan sebaik-baik manusia pada zaman Nabi, baik mereka bukan tentang hartanya. Tadi sudah saya sebutkan, harta bukan ukuran. Kedudukan, jabatan, atau
kegantengan, kecantikan, bukan ukuran. Tapi yang jadi ukuran apa? Tentang akidahnya dulu. Bahwa sebaik-baik manusia pada zamanku baik tentang apanya? Baik tentang akidahnya, baik tentang ilmunya, baik tentang pemahamannya, baik tentang agamanya, baik tentang amalnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang dakwahnya, baik semuanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mereka dijamin semuanya dengan surga. Makanya kita mengikuti pemahaman mereka. Jadi ketika ada dalil dari Quran atau dari Sunnah, kita lihat bagaimana penjelasan para sahabat. Itu yang harus kita pegang. Yang ketiga, agama Islam, agama yang sudah sempurna. Ini penting ini. Karena sekarang ini banyak orang melariskan dagangan apa? Dagangan bid'ah. Dan mereka punya penceramahnya diangkat setinggi-tinggi penceramah-penceramah itu. Untuk apa? Untuk melariskan dagangan bid'ah. Kita jelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Sempurna agama ini. Jadi nggak bisa orang menambah-nambah dalam agama. Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna, nggak boleh tambah-tambah lagi. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama seperti penjelasan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi tentang agama ini sudah sempurna, dan Nabi sudah jelaskan semuanya kepada umat ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW tentang masalah agama ini, Nabi sudah jelaskan. Jadi apa yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Apa yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Jadi semua agama ini sudah lengkap, dan Nabi sudah jelaskan. Nabi pernah berdiri di Masjid Nabawi itu dari mulai ba'da subuh sampai zuhur menjelaskan tentang agama ini, dari mulai penciptaan makhluk sampai manusia masuk surga, masuk neraka. Salat zuhur selesai, Nabi lanjutkan lagi sampai asar. Selesai salat asar, Nabi lanjutkan lagi sampai maghrib. Di antara ada yang hafal, di antara ada yang tidak hafal. Jadi Nabi sudah jelaskan semuanya, semua lengkap. Jadi kita sebagai seorang muslim tinggal mengamalkan dari dalil Quran Sunnah. Jangan nambah-nambah lagi. Kalau lihat perkataan dari seorang ustadz atau syekh atau imam, semua perkataan itu harus kita timbang dengan apa? Kita timbang dengan apa? Timbang dengan dalil, dengan Quran Sunnah. Tolak ukur kita dalam berpijak itu Quran Sunnah, bukan kata ustadz, bukan kata syekh, bukan kata ulama. Jadi ini penting dalam kita beragama. Karena apa? Sekarang ini orang yang tadinya sudah meninggalkan perbuatan bid'ah dengan ceramah ustadz, kembali lagi berbuat bid'ah. Karena apa? Karena mereka ini nggak punya pegangan. Mesti tanya kepada ustadz itu, antum mengatakan demikian, mengadakan acara ini atau perayaan ini atau sholat tertentu atau ibadah tertentu, dalilnya mana? Kan diminta dalilnya. Jadi ini penting dalam kita beragama, dalilnya mana? Kalau nggak ada dalil, ya nggak boleh kita ikut. Itu yang tadi, yang pertama, yang sudah saya jelaskan tadi. Prinsip yang pertama. Jadi agama Islam sudah sempurna. Nabi sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan.
yang membawa manusia ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Kemudian yang keempat, kalau seandainya terjadi perselisihan, di antara pendapat ustadz atau syekh atau imam, Allah sudah jelaskan dalam Quran. Kembalikannya kemana? Kepada dalil. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Allah berfirman surah 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang sebaik-baik yang kamu kerjakan. Artinya Allah menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu berselisih tentang suatu perkara masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik dan itu sebaik-baik akibatnya. Allah menyuruh mengembalikan kepada Allah, kembalikan kepada apa? Al-Quran. Allah menyuruh kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada apa? Kepada sunnah. Ini Allah yang mengatakan demikian. Jadi kita lihat, kembalikan kepada dalil. Kalau ada perselisihan, karena perselisihan bukan dalil. Perselisihan bukan dalil. Dalil itu apa? Quran dan sunnah. Jadi kita ikut dalil dari Quran dan sunnah. Kemudian yang kelima, ini yang jadi bahasan kita hari ini, bahwa dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah tauhid, dan tauhid merupakan kunci untuk masuk surga. Dakwah Rasulullah SAW merupakan dakwah tauhid. Sekarang sebelum kita masuk penjelasannya satu persatu tentang dakwah tauhid ini, saya akan jelaskan dulu tujuan daripada dakwah. Karena banyak orang berdakwah sekarang ini nggak tahu tujuannya apa dalam berdakwah ini. Apa asal ngomong, apa asal bunyi, apa asal dipanggil datang, gitu. Untuk apa dia dakwah? Harus tahu tujuannya dakwah. Untuk apa dakwah itu? Dakwah yang pertama, tujuan dari dakwah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia di hadapan Allah, supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 165. Jadi biar kita tahu dan juga antum bisa memberitahu kepada dai-nya. Dia beritahu pada dai, antum ini dakwah mau apa? Tujuan antum ini apa? Dakwah harus jelas. Dakwah tujuannya supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah pada hari kiamat
rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam. Li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada bagi manusia 'ala Allah hujjatun ba'da rusul, tidak ada lagi bagi manusia atas Allah hujjah sesudah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Jadi dalam dakwah itu ada memberikan kabar gembira, dan dakwah juga memberikan apa? Ancaman. Memberikan kabar gembira dengan surga bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yang lainnya, bagi orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, mereka surga. Kemudian mengancam manusia dari perbuatan syirik, mengancam manusia dari perbuatan bid'ah, mengancam manusia dari perbuatan maksiat. Maka Nabi mengatakan, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut kepada kalian Allah akan timpakan azab yang pedih nanti di hari kiamat, dengan sebab kalian berbuat syirik, berbuat bid'ah dan maksiat. Semua Nabi mengatakan, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Jadi kita melakukan dakwah supaya manusia ini enggak ada alasan nanti di hadapan Allah, bahwa Allah sudah utus para rasul. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ada khulafaur rasyidin, setelah itu para tabi'in, kemudian para imam-imam, dan kemudian sekarang para dai. Untuk apa? Menyampaikan hujjah kepada manusia. Dan hujjah yang disampaikan yang pertama kali tentang apa? Tentang tauhid. Tentang tauhid pertama kali. Itu yang disampaikan. Jangan ada orang ngaji 10 tahun, 15 tahun enggak tahu tentang tauhid, enggak tahu tentang syirik. Ya apa yang diajarkan itu? Yang pertama yaitu dakwah. Jelaskan kepada umat supaya nanti gak ada alasan. Ketika mereka berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, mereka datang ke kubur-kubur wali kemudian minta di sana, gak ada alasan. Gak ada mereka katakan, dulu saya gak tahu, belum ada orang yang menyampaikan kepada saya. Gak ada alasan di dalam pada kiamat. Gak ada alasan. Karena apa? Allah sudah menyampaikan semua kepada manusia, semuanya Allah sudah sampaikan agama ini, dan Allah sudah utus setiap rasul. Bahkan setiap kaum itu mesti ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Enggak ada satu umat melainkan mesti ada pengancamnya. Mesti ada pengancamnya. Mengancam tentang apa? Mengancam jangan sampai mereka berbuat kesyirikan. Itu yang pertama kali diancam, bukan yang lain. Karena dosa yang paling besar syirik, kemungkaran yang paling mungkar syirik. Itu yang harus kita perhatikan itu. Dan gak akan diampuni dosanya kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gak ada alasan dari kiamat nanti. Jadi kalau tidak ada alasan berkaitan dengan apa? Tentang tauhid dan syirik, ini gak ada alasan. Ini yang paling pokok nanti. Baru yang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bahas ini panjang lagi ya. Artinya Allah ketika menciptakan manusia, Allah menyuruh mereka untuk ibadah kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah SWT enggak zalim. Allah tidak zalim. Allah berikan perangkat manusia untuk memahami agama ini. Anda perhatikan ini, sebelum saya lanjutkan yang kedua, bahwa manusia, perhatikan, Allah menciptakan manusia itu atas dasar apa? Allah ciptakan di atas agama apa? Islam, fitrah. Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Maksudnya fitrah apa? Islam. Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya Islam. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam riwayat Muslim disebutkan
fa in kana muslimaini fa muslimun. Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya muslim. Itu fitrah. Kemudian Allah berikan juga kepada mereka apa? Akal. Allah berikan mereka juga panca indera. Kemudian Allah turunkan kepada mereka kitab. Allah berikan juga kepada mereka, diutus kepada mereka rasul-rasul. Jadi semua Allah sudah berikan perangkat itu untuk menerima kebenaran. Ketika mereka tidak terima kebenaran, yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya manusia. Allah ciptakan mereka dari Islam. Allah berikan kepada mereka akal. Kemudian Allah berikan kepada mereka panca indera. Allah turunkan kitab Al-Quran. Dan Allah juga menutus para rasul. Nggak ada alasan bagi manusia pada hari kiamat. Nggak ada alasan. Allah sudah tunjukkan hujah pada mereka. Ketika mereka masih berbuat syirik kepada Allah, nggak ada alasan lagi dari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, tujuan dakwah ini memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada manusia. Jadi dakwah ini tujuannya untuk memberikan hidayah kepada manusia, bukan asal kumpul, bukan makan-makan. Bagaimana kita dakwah ini orang dapat hidayah, dapat ilmu yang bermanfaat, yang mereka pulang itu nggak bingung, mereka ada bekal, mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari agama ini. Itu hidayah. Karena Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Dalam surah Asy-Syura di ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. Allah juga berfirman, wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau mengajak mereka ke jalan yang lurus. Jadi ngajaknya manusia ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang pokok bagaimana manusia beribadah kepada Allah. Perhatikan itu. Jalan yang lurus, yang pokok apa? Mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kalau antum mau tahu penjelasannya ada berapa ayat dalam Al-Quran? Saya sebutkan satu aja. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surah Ali Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah Rabb kalian, sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepada Allah, mentauhidkan Allah. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu jalan yang lurus. Jadi kalau orang ingin berjalan dengan jalan yang lurus, tauhidkan Allah, jauhkan syirik. Itu yang pokok, yang pertama, baru yang lainnya nanti. Kemudian juga bahwa yang kedua ini di samping memberikan hidayah kepada manusia, juga mengeluarkan manusia dari apa? Dari kegelapan. Dulu sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul, orang-orang jahiliyah dalam keadaan apa? Zulumat. Zulumatul syirik wa zulumatul jahl, dan zulumat yang lainnya. Dalam kegelapan kesyirikan, kegelapan kebodohan, kegelapan semuanya. Maka dakwah ini mengeluarkan manusia dari kesyirikan, dari kebodohan, dari segala macam pemahaman yang rusak, yang sesat, kepada hidayah, kepada cahaya. Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim di ayat yang pertama. Kita melihat di surah Ibrahim, surah yang ke-14 di surah Ibrahim. Jadi tujuan dakwah Nabi Muhammad diutus itu mengeluarkan manusia dari kegelapan. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji.
Jadi kita harus mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kalau mereka tetap dalam kegelapan, tetap dalam perbuatan maksiat, nggak ada manfaat dakwah. Ada orang berdakwah ngikuti mad'unya. Yang dulu yang lama mad'u ini berbuat maksiat, sekarang si dai ikut. Yang jadi korban sekarang siapa? Si dai-nya ikut jadi korban. Ikuti maunya mereka, tetap dalam perbuatan apa? Maksiat. Yang dulunya maksiat, ya tetap maksiat, nggak ada manfaatnya. Justru kebiasaan mereka yang lama, kebiasaan mereka yang tidak benar, kebiasaan mereka yang kotor, kebiasaan mereka yang bertentangan dengan syariat, dikeluarkan mereka ke agama yang benar. Jangan ikuti kebiasaan mereka yang salah. Jangan ada istilah lagi begini, kan kita dakwanya pelan-pelan. Kok pelan-pelan? Belum waktunya. Lah kapan waktunya? Tunggu antum mati atau mereka mati? La haula wala quwwata illa billah. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendakwakan dakwah tauhid, orang-orang jahiliyah dengan semua kebiasaannya yang syirik, Nabi jelaskan bahwa ini perbuatan mereka ini nggak benar semuanya. Mereka biasa datang ke kubur, mereka biasa menyembah kepada kubur, kepada patung, kepada pohon, kepada batu. Kemudian juga mereka biasa taruh pedang di pohon-pohon bidara supaya jadi sakti. Percaya mereka kepada keramat-keramat. Didakwakan oleh Nabi, semua ini nggak benar. Awal Nabi dakwakan itu pertama kali, tidak yang lain. Itu. Jadi nggak ada istilah belum waktunya, nggak ada itu istilah belum waktunya. Sekarang waktunya untuk didakwakan, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ya mereka terbiasa dengan kesyirikan, jelaskan. Itu yang pertama kali, itu yang pokok. Gitu. Karena kita nggak tahu kapan mereka meninggal dan kapan kita meninggal. Tapi ini dakwah, karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga tujuan dari dakwah ini supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Supaya kita nggak ditanya lagi, kenapa antum sebagai dai kok nggak ingatkan orang berbuat syirik? Kok kamu nggak ingatkan orang berbuat bid'ah? Lepas tanggung jawab, kita sudah ingatkan. Dasarnya apa? Untuk melihat dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 164. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 164. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingatkan manusia. Di manusia ini juga berbuat segala macam kerusakan, berbuat kesyirikan, yang Allah akan turunkan azab kepada mereka. Kemudian ditegur, kenapa engkau memberikan nasihat kepada mereka? Padahal mereka ini sudah berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, yang Allah akan turunkan azab kepada mereka. Tetap si dai mengingatkan, nggak boleh diam dia. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah tatkala umat di antara mereka mengatakan, kenapa kalian para dai mengingatkan kaum yang Allah pasti membinasakan mereka, yang Allah akan membinasakan mereka, dan Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Karena apa? Karena luar biasa maksiat yang mereka lakukan ini. Tapi si dai tetap masih mengingatkan. Qalu, mereka mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, supaya tidak ada alasan, supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Wa la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Hatta kemungkaran mereka yang sudah luar biasa, kesyirikan mereka tetap diingatkan. Jangan kita putus asa. Jangan kita mengatakan sudah saya ingatkan berkali-kali, sudah saya sampaikan berkali-kali, tapi dia nggak mau. Tetap kita sampaikan. Wajib kita sampaikan. Makanya mereka ini termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Maka di ayat 165-nya disebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Tatkala mereka sudah lupa dengan peringatan itu, diingatkan, mereka tetap lupa, enggak mau kembali, enggak mau taubat.
Kami selamatkan siapa? Kami selamatkan orang-orang yang mencegah manusia dari kemungkaran, dari perbuatan yang jelek. Makanya orang-orang yang mencegah kemungkaran itu fadilahnya, ganjarannya lebih besar daripada orang yang menyuruh yang ma'ruf. Perhatikan tuh, orang yang mencegah kemungkaran pahalanya lebih besar, ratusan kali lipat daripada orang yang menyuruh yang ma'ruf. Karena menyuruh yang ma'ruf semua orang bisa, tapi mencegah kemungkaran hanya beberapa orang yang mampu. Menyuruh yang ma'ruf bisa, orang gak sholat nyuruh anaknya sholat, ada gak? Iya. Ibunya gak pakai jilbab nyuruh anaknya pakai jilbab. Nyuruh yang ma'ruf gampang, tapi mencegah kemungkaran hanya orang tertentu aja yang bisa mencegah kemungkaran. Makanya ada orang-orang yang bikin pahala seperti generasi yang pertama. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mencegah kemungkaran, kata Rasulullah SAW. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan pahala seperti generasi pertama. Karena apa? Mereka mencegah kemungkaran. Maka Allah selamatkan mereka dari kejelekan, dan Allah siksa orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan. Itu tentang tujuan daripada dakwah. Sekarang kita bicara dakwah Nabi. Bahwa dakwah Nabi yaitu dakwah tauhid. Kita mulai buka kitabnya. Kita melihat di halaman 13. Ada dakwah Rasulullah dan dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini sudah pernah saya sampaikan pada kajian di tempat ini, pada kajian yang pertama ya tahun yang lalu. Saya sudah bawakan ayat dan sudah saya jelaskan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul mereka mengatakan dalakan beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Jadi perhatikan dalam dakwah itu semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36 ini, bahwa semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan agar manusia beribadah kepada Allah, agar manusia mentauhidkan Allah, kemudian menjauhkan taghut. Taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Kemudian juga nabi-nabi seperti Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Mereka berkata kepada kaum mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah sesembahan yang lain bagi kalian selain Allah. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah mengutus seorang rasul pada setiap umat mendakwakan kalimat ini untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Semua nabi, semua rasul. Jadi hikmah diutusnya para rasul adalah berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Meskipun problem umat itu macam-macam problem umat, tapi tetap dakwah yang harus dimulai dakwah apa? Dakwah tauhid. Dan di surah An-Nahl ayat 36 ini, surah An-Nahl 36 ini terdapat kandungan makna la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Yang rukunnya ada dua. Yang pertama nafi, menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, tidak sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Ini sudah saya bahas ini. Antum bisa lihat catatan antum pada kajian tahun yang lalu di masjid ini. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama tadi. Pembahasan yang kedua, antum lihat bab 22. Bab 22 halaman 259. Karena kita bukan ngaji rutin, jadi saya nggak bisa berurut membahasnya. Kalau berurut dari awal, ini pernah kita bahas juga dulu, ya. Dan ini sudah selesai kitab ini, kitab tauhid ini. Kita sudah pernah bahas kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ya, sudah selesai waktu itu di Masjid Al-Furqan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dari tahun 95 sampai 97 ya. 2 tahun selesai udah kitab ini. Udah selesai kita bahas.
Jadi kalau kita mau bahas rutin, ya perlu waktu 2 sampai 3 tahun. Ya. Tapi karena kita tidak rutin, hanya dalam bentuk kajian seperti ini, tabligh akbar, maka saya lihat yang untuk kita bahas beberapa poin aja yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekarang kita masuk bab 22, tindakan Rasulullah SAW dalam melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Kita melihat di sini dakwahnya Rasulullah yaitu melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Saya kasih mukadimah di sini di bab 22 ini, antum lihat di sini. Siapa saja yang memperhatikan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dalam permasalahan ini, maka dia akan menemui banyak dalil yang mengajak hamba untuk melaksanakan segala hal yang dapat menguatkan tauhid, menumbuhkan tauhid dan memberikan siraman kepada tauhid. Seperti apa? Seperti kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita sebagai manusia, saya dan antum sama, kita banyak berbuat salah, kita banyak berbuat dosa, kita wajib bertaubat kepada Allah. Nabi bersabda SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Yang terbaik yang bagaimana? Yang bertaubat kepada Allah. Dan antum perhatikan, taubat ini penting sekali. Kalau kita salah, ya kita akui kita salah. Jangan mempertahankan kesalahan. Kita berbuat syirik atau berbuat bid'ah atau maksiat, kita katakan kita salah, kembali taubat. Karena apa? Itu justru akan menambah antum kepada hidayah. Karena apa? Allah akan nunjuki orang-orang yang bertaubat, tapi Allah nggak akan tunjuki orang yang tidak bertaubat. Antum lihat dalilnya, bahwa dengan bertaubat itu Allah berikan petunjuk pada kita, kepada Islam yang benar. Saya bawakan satu aja dalam surah Ar-Ra'd, antum lihat bahwa dengan bertaubat itu Allah berikan hidayah. Banyak orang-orang yang dia katakan ini salah, ini syirik, ini bid'ah, nggak mau, dia tetap mempertahankan apa? Bid'ahnya. Bahkan dia mencari dalil untuk apa? Mempertahankan apa? Bid'ahnya. Mesti taubat kepada Allah. Nah, ketika dia tidak mau taubat, tetap mempertahankan syiriknya dan bid'ahnya, itu yang Nabi katakan bahwa Allah menutup pintu taubat dari setiap pelaku bid'ah. Nabi bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari setiap orang yang melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia tahu bid'ah, taubat kepada Allah. Tapi kalau dia mempertahankan, nah itu Allah tutup pintu taubat. Sulit ya untuk taubat. Tadi kita bicara soal apa tadi? Hidayah, ya, hidayah. Orang yang bertobat Allah akan tunjuki mereka. Antum lihat di surah Ar-Ra'd ayat 27. Antum lihat surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 27. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki kepadanya siapa yang bertaubat. Jadi Allah akan menunjuki orang yang bertaubat. Jadi kalau dia bertaubat kepada Allah akan tunjuki. Jadi ini perhatikan ini. Jadi kita harus sering bertaubat. Nabi sendiri SAW bertaubat sehari berapa kali? 100 kali. Yang kedua, antum lihat di sini di halaman 259 ini bab 22. Bahwa dengan kita mengkaji tauhid, Rasulullah mengajarkan tauhid kepada kita dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah ini, menjelaskan tentang kita bahwa kita harus membatasi ketergantungan hati kita hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Antum bisa rasakan nanti kalau antum belajar terus kitab tauhid ini, antum akan merasakan bahwa kita bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Dan saya sudah bawakan pada pembahasan tahun lalu pembahasan yang kedua tentang bagaimana mewujudkan tauhid. Di antaranya saya sebutkan, mewujudkan tauhid itu nggak boleh hati kita condong kepada manusia, nggak boleh berharap pada manusia, nggak boleh bergantung pada manusia, tidak boleh. Hati kita ini harus bergantung hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, dan tidak boleh minta-minta kepada manusia. Yang ketiga, kuatnya kemauan untuk mengharapkan karunia dan kebaikan Allah
serta berusaha mencapai hal tersebut. Kalau antum belajar kitab tauhid, maka kita akan kuat kemauan kita untuk terus mengharapkan karunia kepada Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah. Karena kita ini nggak mengharapkan dari yang lain, mengharapkan karunia kepada Allah. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuhuma illa anta. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuhuma illa anta. Ya Allah, aku minta kepada Engkau karunia dan rahmatmu, karena enggak ada yang memiliki keduanya kecuali Engkau. Dan hadis ini sahih, Anda bisa lihat dalam kitab doa dan wirid. Jadi kita hanya mengharap kepada Allah, tidak mengharap pada manusia. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta kepada Allah, apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Yang keempat, di antara manfaat kita belajar tauhid ini, yang keempat, yaitu apa? Membebaskan diri dari penghambaan diri kepada makhluk, tidak bergantung dengan mereka dari segala sisinya, dan tidak gulu terhadap makhluk. Jadi kita membebaskan diri kita dari penghambaan diri kepada makhluk. Jadi kita hanya menjadi hamba Allah saja, bukan hamba manusia. Kita bukan budak manusia, kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah, tidak bergantung pada manusia, tidak menjadi budak manusia. Dan kita nggak gulu kepada makhluk, nggak berlebihan, nggak boleh, karena gulu itu akan membinasakan manusia. Sebab manusia ini meninggalkan agama dan mereka kufur kepada Allah dengan sebab mereka gulu kepada orang-orang saleh. Dan ada babnya di sini di kitab tauhid ini. Kemudian yang kelima, mengerjakan dengan sempurna amal-amal ibadah yang tanpa anggota badan maupun amalan ibadah batin berkaitan dengan hati, serta melengkapi kekurangan-kekurangannya. Jadi dengan kita bertauhid ini, kita semangat untuk melakukan ibadah-ibadah lahir dan batin. Lahir dan batin ini yang paling penting, yang batin. Perhatikan itu. Artinya lahir itu penting, tapi yang paling pokok yang batin. Maksudnya apa? Orang seperti mengerjakan sholat, wajib dikerjakan, wajib. Tapi dari yang batin, apa di sini? Ikhlas. Kalau dia sholat tapi dia nggak ikhlas, diterima nggak? Nggak diterima. Makanya harus perhatikan tuh. Ibadah batin ini penting, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kita harus perhatikan itu, bahwa kita harus ikhlas. Seperti orang menaikkan ibadah haji, umrah, harus ikhlas. Ngaji harus ikhlas karena Allah. Karena kalau dia nggak ikhlas nggak akan diterima. Sebab Nabi bersabda SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amal-amal tergantung dari niatnya, dan seorang mendapatkan pahala ganjaran tergantung dari niatnya. Jadi harus kita perhatikan nih. Kita harus betul-betul ikhlas karena Allah, tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, terlebih khusus lagi dalil Al-Quran Sunnah mengajak untuk menyempurnakan roh dari ibadah, yaitu keikhlasan yang sempurna kepada Allah semata. Selain memperkuat tauhid, Al-Quran dan Sunnah melarang hal-hal yang merusak, yang menjurus kepada kesyirikan. Seperti apa? Melarang berbagai perkataan dan perbuatan yang pada semua itu terlihat sikap gulu terhadap makhluk. Jadi kita dilarang untuk berkata atau berbuat yang membuat gulu. Nggak boleh gulu ini. Apa gulu itu? Berlebih-lebihan. Dalam Islam nggak boleh orang berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, itu akan membawa manusia kepada kekufuran. Ya, kalau sudah berlebih-lebihan dia, maka dia akan kufur. Jadi ini kita perhatikan ini. Nabi melarang manusia untuk bersikap apa? Gulu. Perkataan-perkataan, pujian, sanjungan, itu nggak boleh, gulu. Kemudian juga perbuatan, sampai orang itu ruku atau sujud kepada manusia, nggak boleh. Karena ruku dan sujud hanya milik Allah. Yang kedua, melarang tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik, karena ini membuat orang condong kepada kesyirikan. Jadi kita nggak boleh tasyabbuh dengan orang-orang musyrik.
Nanti saya akan sebutkan contoh perbuatan orang-orang yang berbuat syirik. Ya tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir, itu berpecah belah. Di antaranya juga mereka berbuat kesyirikan, kemudian juga mereka gulu. Di antaranya juga mereka membangun kubur-kubur dan yang lainnya. Yang ketiga, melarang perkataan maupun perbuatan yang besar, melarang perkataan maupun perbuatan yang besar kemungkinan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan itu semuanya dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Kita lihat ayatnya. Allah berfirman tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam surah At-Taubah ayat 128. Antum lihat di halaman 260 ini. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagi kamu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan di sini yang pertama, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Maksudnya dari kalian, yang pertama dari jenis manusia, yang kedua dari bangsa Arab. Yang pertama dari diri kalian maksudnya dari jenis manusia, bukan malaikat yang diutus, tapi manusia. Kemudian dari bangsa Arab. Yang kedua, beliau Nabi Muhammad SAW azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang kedua, terasa berat baginya apa-apa yang menyusahkan kalian. Artinya Nabi Muhammad SAW gak mau kalau umatnya melaksanakan ibadah atau syariat agama ini membuat mereka berat atau susah. Nabi gak mau. Makanya seluruh perintah agama ini semuanya apa? Saya ulangi lagi. Seluruh perintah agama ini, semua syariat apa? Sulit atau mudah? Mudah semuanya, gak ada yang sulit. Karena mengatakan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Semuanya mudah. Nabi juga bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma ja'al alaikum fid dini min haraj. Allah enggak jadikan kesulitan dalam agama ini. Semuanya mudah. Jadi sifat yang kedua dari Nabi Muhammad ini, terasa berat bagi dia kalau menyusahkan kamu. Jadi seluruh syariat Islam semuanya mudah, enggak ada yang sulit. Tidak ada. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun alaikum yaitu Nabi berkeinginan keras memberikan hidayah kepada kalian. Harisun ala hidayatikum, berkeinginan keras memberikan hidayah kepada kalian. Harisun ala naf'ikum fid dunya wal akhirah, berkeinginan keras untuk memberikan manfaat kepada kalian dunia dan akhirat. Makanya ini perhatikan nih, bahwa tugas seorang dai betul-betul dia ingin umat ini mendapatkan hidayah. Bukan sekedar asal ceramah, bukan. Tapi bagaimana di ceramah ini orang dapat hidayah. Tapi seandainya dia udah berusaha agar umat yang disampaikan dakwah ini dapat hidayah, kemudian nggak dapat hidayah, bukan urusan dia. Karena masalah hidayah di tangan siapa? Allah. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah menyebutkan in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil. Kamu ingin memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah enggak akan tunjuki siapa yang Allah sesatkan. Kenapa? Hidayah tangan Allah. Dan Allah menunjuki manusia sebagai karunia dari Allah untuk mereka. Dan Allah menyesatkan manusia sebagai keadilan Allah SWT. Allah Maha Adil. Allah enggak pernah zalim pada hambanya. Itu harus kita ingat itu. Kemudian di sini yang keempat,
Allah menyebutkan yang keempat ciri Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang mukmin kasih dan sayang Nabi. Sekarang bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya bagaimana? Bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, apa Nabi membiarkan mereka berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat penyelewengan, berbuat maksiat? Justru bentuk kasih sayangnya Nabi jelaskan semua kepada umat. Tauhid ini kepada umat Nabi jelaskan, syirik Nabi jelaskan, Nabi jelaskan semuanya. Kita juga demikian, kalau kita betul-betul sayang kepada umat kita, kepada mad'u, kepada murid-murid kita, jelaskan semuanya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Jelaskan kepada umat ini. Ini tegas. Karena itu yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kasih sayang. Kalau umpamanya sekarang si dai membiarkan orang berbuat syirik, dibiarkan gak dijelaskan, ngaji 10 tahun, ya, mondok 10 tahun, 20 tahun, ketika ditanya tentang rukun la ilallah, nggak tahu. Apa mananya? Nggak tahu. Loh, Allah menciptakan kita untuk apa? Nggak tahu. Loh, antum nih ngaji di pondok apa yang diajarkan? Ya cuma nyanyi. La haula wala quwwata illa billah. Selawatan, nyanyi segala macam. Loh, yang paling pokok apa dalam dakwah ini? Tauhid kepada umat. Berdosa besar dan zalim. Apakah si dai, si kiai, si ustaz, si habib zalim kepada umatnya? Kok umat gak dijajarkan tentang tauhid? Kok tetap masih pakai jimat-jimat, masih datang ke dukun, masih datang ke kubur-kubur yang dianggap keramat? Enggak, dalam Islam enggak ada kubur keramat, enggak ada kubur mengandung barokah. Diajarkan untuk ke sana, untuk minta-minta. Ini perbuatan syirik atau bukan ini? Syirik. Kenapa nggak pernah dijelaskan? Ini dosa-dosa besar ini. Ini nggak sayang kepada umatnya. Orang-orang seperti ini zalim kepada umatnya dan menyembunyikan kebenaran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat dulu bagaimana orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Antum lihat bahwa orang-orang ini menyembunyikan kebenaran dalam surah Al-Baqarah, di ayat 159. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, dari keterangan-keterangan dan petunjuk, wal huda, petunjuk, sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Dilaknat mereka oleh Allah. Kenapa? Mereka nggak jelaskan kepada manusia. Maka Nabi, bentuk kasih sayang Nabi itu menjelaskan kepada umat. Antum lihat di sini di halaman 261, antum lihat. Nabi ini kasih dan sayang kepada umatnya. Maka sifat yang demikian Rasulullah SAW terhadap umatnya ini menjadikan beliau yang pertama memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Yang hal itu, syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Karena bentuk kasih sayang Nabi, Nabi jelaskan kepada umat. Tentang apa? Tentang apa Nabi jelaskan? Tentang tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Melarang mereka datang ke kubur-kubur untuk minta-minta di kubur. Nabi jelaskan, nggak boleh menyembah patung, nggak boleh menyembah pohon, nggak boleh punya keyakinan bahwa dukun-dukun bisa memberikan manfaat, menolak bahaya, nggak boleh. Dan nggak boleh datang ke dukun. Itu Nabi jelaskan terus menerus itu. Dan nanti saya akan sebutkan dalilnya bahwa Nabi terus mengingatkan umat kepada tauhid dan melarang syirik sampai 5 hari sebelum wafatnya. Yang kedua, menjelaskan kepada umat jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan.
dan melarang mereka dengan keras dari hal-hal tersebut, yakni hal-hal yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Kemudian termasuk jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan apa? Yang pertama, mengagungkan kubur. Masih banyak orang mengagungkan kubur. Yang kedua, bersikap gulu terhadap kubur. Yang ketiga, sholat di sisi kubur atau menghadap kubur, dan yang semisalnya yang bisa mengantarkan kepada peribadahan kepada kubur-kubur tersebut. Ini dilakukan oleh manusia. Jadi bentuk kasih sayang Nabi, justru Nabi melarang. Kalau antum mau lihat lagi, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang ketiga, antum lihat bab 20. Antum lihat di sini bab 20 tentang apa? Tentang kerasnya Nabi di sini. Sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Maka bagaimana jika orang saleh itu disembah? Justru Nabi ini keras, melarang orang beribadah di sisi kuburan orang saleh. Pas sekarang kita lihat masih banyak orang-orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh. Antum lihat aja. Yang dikatakan Wali Songo, ya, dibangun masjid di atasnya, kemudian orang beribadah di sana. Masih ada atau tidak? Masih jutaan. Itu yang Wali Songo, belum yang lain. Yang orang bikin kuburan keramat, kuburan barokah, buah perbanyak itu sudah. Tidak kehitung udah. Atau orang yang paling fasik pun ditaruh seperti itu oleh mereka, kuburan keramat. Untuk perhatikan di sini di bab 20. Beribadah kepada kubur orang saleh merupakan syirik besar, dan beribadah kepada Allah di sisi kubur orang saleh termasuk perantara yang bisa mengantarkan kepada peribadahan terhadap orang saleh itu. Sedangkan perantara yang mereka katakan tawasul, ini namanya perantara. Sedangkan perantara yang dapat mengantarkan kepada syirikan haram hukumnya, sebab mengantarkan kepada syirik besar, dan syirik besar merupakan dosa besar yang paling besar. Jadi Islam ini dibangun di atas tauhid yang murni. Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni ini sudah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian dari negeri Islam di dalamnya terdapat peribadahan di sisi kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau wali. Padahal terdapat teguran yang sangat keras dalam Islam terhadap perbuatan demikian. Kita baca hadisnya di sini. Antum lihat halaman 240. Halaman 240. Diriwayatkan dalam sahih, maksudnya sahih Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dengan rupaka atau gambar manusia, itu patung-patung dan lukisan-lukisan yang terdapat di dalamnya, yang dilihat di negeri Habasyah di Ethiopia. Maka beliau SAW bersabda, ulaika, atau bisa juga ulaiki qaumun idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu banau ala qabri masjidan wa sawwaru fi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburnya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalamnya tempat-tempat tersebut rupaka-rupaka, yaitu gambar, lukisan atau patung. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, mereka itu mengumpulkan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dalam membangun tempat ibadah di atasnya, dan kedua fitnah membuat gambar-gambar atau patung-patung. Nabi SAW itu melarang tentang tidak bolehnya orang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Nggak boleh membangun kuburan orang soleh. Nggak boleh membangun masjid di atas kuburan orang yang soleh. Nggak boleh membuat patung-patung makhluk hidup. Nggak boleh membuat gambar-gambar lukisan makhluk hidup, nggak boleh. Jadi Nabi diceritakan oleh Ummu Salamah menceritakan tentang kejelekannya orang-orang
Nasrani yang mereka membuat patung-patung di tempat ibadah mereka. Jadi ini pada akhirnya diceritakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka membangun tempat ibadah di atas kubur nabi mereka. Karena nabi-nabi yang diutus banyak, 124.000 nabi. Dan ini kalau antum perhatikan, fitnah ini luar biasa fitnah. Yang pertama fitnah membangun tempat ibadah, fitnah kuburan ini. Yang kedua fitnah membuat lukisan atau patung. Antum perhatikan di sini, di halaman 241, antum lihat poin yang ke-6, faedah yang ke-6. Kerusakan yang diakibatkan kubur-kubur orang soleh dan wali sama dengan kerusakan yang diakibatkan oleh patung-patung berhala, atau bahkan lebih besar lagi. Kenapa? Karena kesyirikan yang diakibatkan oleh kubur seorang yang dianggap soleh lebih melekat di jiwa daripada syirik dengan kayu atau batu. Jadi penyembahan kepada orang itu lebih melekat kepada hati daripada penyembahan kepada batu atau kayu. Makanya Nabi melanat. Melanat siapa? Orang yang membangun kubur sebagai tempat ibadah, membangun masjid di atas kubur. Antum lihat hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, tatkala Rasulullah hendak diambil nyawanya, beliau pun menutup kain di atas wajahnya. Lalu beliau membuka kain lagi saat rasa menyesakkan nafas. Beliau bersabda, la'natullahi al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi ini khawatir kuburannya akan disembah oleh manusia, maka Nabi minta dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dikuburkan di rumahnya. Nabi nggak dikuburkan di masjid. Nah, pada tahun 70-an setelah banyak sahabat yang meninggal di zamannya Abdul Malik bin Marwan, karena banyaknya manusia yang datang ke Masjid Nabawi sudah nggak nampung, akhirnya dibongkar. Masuklah kuburan Nabi ke dalam masjid. Sudah ditegur oleh sahabat yang masih hidup dan juga oleh tabi'in yang masih hidup pada saat itu, ditegur. Tapi terus sampai sekarang. Pada hakikatnya Nabi dikubur di rumahnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Dan Nabi sudah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi sudah melaknat. Artinya Nabi melarang membuat bangunan di atas kubur. Nabi melarang kuburan itu ditembok, disemen, ditulis, dikasih nisan, dilarang. Hadisnya sahih. Antum bisa lihat dalam beberapa kitab tentang hadis itu. Dilarang. Dan Nabi lebih keras lagi melarang ini, sampai Nabi laknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ini terjadi. Dan Nabi ingatkan ini, antum perhatikan di sini. Nabi ingatkan tentang tauhid ini, larangan syirik ini, larangan membangun masjid kubur. Kapan? Di akhir hayatnya, menjelang mau meninggal. Sebelumnya Nabi sudah ingatkan berkali-kali hadisnya. Nabi ingatkan. Tapi tetap Nabi ingatkan karena Nabi khawatir orang melakukan demikian. Ternyata yang Nabi khawatirkan terjadi. Banyak kubur-kubur yang dibangun, dibikin apa? Kubah, dibikin monumen, disembah, didatangi oleh banyaknya kaum muslimin sampai hari ini. Yang pertama kali membuat demikian siapa? Orang-orang Syiah. Kemudian diikuti oleh tarekat Sufiyah. Sampai hari ini yang pertama kali Syiah.
Mereka mengagungkan imam mereka, mereka sembah imam mereka. Antum lihat lagi hadis selanjutnya. Ini 5 hari sebelum wafat ini. 5 hari sebelum wafat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jadi Nabi bersabda 5 hari sebelum wafatnya, beliau bersabda, sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang mulia dari antara kalian. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih yang mulia, kekasih setia, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Di sini disebutkan Rasulullah SAW melarang hal tersebut, menjadikan kubur sebagai masjid di akhir hayat beliau. Kemudian saat sakaratul maut beliau melanat orang yang melakukannya. Dan perlu diketahui bahwasanya sholat di si kubur itu termasuk kategori hal tersebut, yaitu menjadikan kubur sebagai masjid walaupun tidak dibangun masjid. Inilah mana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khasya yuttakhadha masjidan, ditakutkan kubur beliau dijadikan masjid. Karena para sahabat pada waktu itu tidak mungkin membangun masjid di sekitar kubur beliau. Jadi setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut telah dijadikan masjid. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat, maka tempat tersebut dinamakan masjid. Jadi kalau orang dia beribadah di kuburan itu, meskipun tidak dibangun masjid, dia telah menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Meskipun nggak dibangun masjid, tapi dia beribadah di situ. Dia baca Quran di situ umpamanya, dia berdoa di situ dan yang lainnya. Dan Anda perhatikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia membangun kubur sebagai tempat ibadah, ini Nabi mengatakan bahwa ini adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, bukan saya mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang membangun masjid di atas kubur itu adalah orang yang paling jelek. Antum lihat di halaman 247. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara marfu' bahwasanya Rasulullah bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Sungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Antum perhatikan hadis ini, dalam 3 hadis ini semua kalimatnya ittikhadul kubur masajid. Ittikhadul kubur masajid. Mana ittikhadul kubur masajid itu maknanya ada 3. Antum lihat di halaman 248. Makna ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maknanya yang pertama, sholat di atas kubur, itu sujud di atasnya. Dan ini ada yang seperti ini, orang-orang sujud di atas kubur, di kubur-kubur keramat dan yang lainnya yang mereka anggap sebagai keramat.
Yang kedua, sujud menghadap kubur, sholat dan juga berdoa menghadapnya. Yang ketiga, membangun masjid atas kubur dan sholat di dalamnya. Jadi membangun masjid atas kubur dan sholat di dalamnya nggak boleh. Dan ini dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentang tidak bolehnya orang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Yang berkaitan dengan kubur ini, yang dilarang ini ada dua macam. Antum lihat di halaman 249. Jadi antum perhatikan ya, bahwa ziarah kubur itu secara hukum syar'i hukumnya sunnah. Ziarah kubur, perhatikan tuh, ziarah kubur dianjurkan. Tujuan ziarah kubur apa tujuannya? Yang pertama, mengucapkan salam. Kita baca, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang kedua, mendoakan si mayit dan penghuni kubur semuanya kaum muslimin. Yang ketiga, mengingatkan kita kepada mati dan kepada akhirat. Itu tujuan dari kubur. Kalau ada orang ziarah kubur tujuannya dia untuk berdoa di sana, minta-minta di sana, jatuhnya syirik. Maka saya sebutkan yang dilarang ini dalam ziarah kubur dua macam. Yang pertama, perbuatan yang diharamkan dan merupakan sarana kepada kesyirikan, artinya jalan kepada kesyirikan. Seperti apa? Meminta berkah kepada penghuni kubur, tawasul kepada Allah melalui penghuni kubur, sholat di sisi kubur, meninggikan kubur, membangun kubur, dan yang lainnya. Yang kedua, syirik besar. Seperti apa syirik besar? Berdoa kepada penghuni kubur, maksudnya minta kepada penghuni kubur, istighatsah, minta tolong kepada sulit kepada mereka. Ini masih ada apa tidak? Masih banyak kaum muslimin yang mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap oleh mereka wali atau kuburan keramat atau yang lainnya. Itu mereka datang ke sana istighatsah, minta tolong saat sulit, minta jabatan. Apalagi nanti waktu pemilihan ini, ya, pilkada, itu banyak yang datang ke kubur-kubur itu. Banyak sekali. Minta supaya dipilih dia. Kalau kita lihat seperti itu, bagaimana jadi pemimpin? Akalnya nggak waras. Ini pemimpin. Masa minta kepada penghuni kubur? Mesti minta kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Hidup. Hayyun la yamut, yang hidup yang tidak akan mati. Tapi kok minta kepada penghuni kubur? Minta rezeki, minta supaya dimudahkan jodohnya, supaya laris dagangannya, supaya langgeng kedudukannya, dan yang lainnya. Ini syirik, syirkun akbar ini. Atau minta kebutuhan dunia maupun akhirat. Perbuatannya syirik besar, seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Saya sebutkan tentang sabda Nabi ini 5 hari menjelang wafat. Itu Nabi membantah dua kelompok yang besar yang mereka ini sesat dan sebagian ulama mengatakan kafir. Antum lihat di halaman 251, halaman 251, kandungan bab yang ke-11, khutbah yang sampaikan Nabi SAW pada waktu 5 hari sebelum wafat beliau mengandung bantahan terhadap dua kelompok yang mereka ini adalah ahli bid'ah yang paling jelek, ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka ini di luar 72 golongan dalam umat Islam, yaitu yang pertama Rafidhah, yaitu Syiah, yang kedua Jahmiyah. Bab dengan Rafidhah lah terjadi kemusyrikan dan penyembahan kuburan, dan mereka pertama kali yang membangun masjid di atas kuburan. Kalau Jahmiyah, mereka yang pertama kali mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu Jahmiyah. Anda perhatikan, ini perbuatan ini, menyembah kubur ini dilakukan juga oleh siapa?
oleh kaum muslimin dan oleh dai-dai yang menyesatkan. Antum perhatikan, di tengah-tengah umat Islam ini ada dai-dai yang menyesatkan, yang mengajak manusia kepada apa? Mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada bid'ah, mengajak manusia kepada kefasikan. Kita lihat keterangannya. Bukan kata saya, kata dalil. Perhatikan tuh. Kata dalil. Antum lihat halaman 275. Ini pembahasan yang keberapa tadi? Kita masuk yang keempat ya. Untuk lihat di halaman 275. Ini sabda Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, wa innama akhafu ala ummati ala immatal mudhillin wa idha waqa alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Nabi bersabda SAW, dan sungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah imam-imam, pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum ada satu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sudahku. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela kebenaran. Kata Nabi SAW, sungguh demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela al-haq, kebenaran, dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka itu tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Tirmidzi. Hadis ini sahih. Anda perhatikan di sini. Yang pertama dari hadis ini, Nabi menyebutkan yang paling Nabi khawatirkan umatnya ini, yaitu imam-imam yang menyesatkan. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah menyebutkan dari sahabat Hudzaifah, Nabi menyebutkan tentang apa? Doa ala abwabi jahannam. Nabi menyebutkan nanti akan ada dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, mengikuti ajaran dia, maka apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tetap di tengah-tengah umat Islam ini ada dai-dai yang mana? Sesat dan menyesatkan. Perhatikan tuh, ada dai-dai yang sesat, menyesatkan. Apa bentuk sesatnya? Mengajak orang kepada kesyirikan, mengajak orang kepada bid'ah, mengajak orang kepada kefasikan. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan wa innama akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Kata beliau, aimatul mudhillin da'in ilal bid'ah wal fisq wal fujur, kata dia. Sama seperti juga Imam Al-Abadi
dalam kitabnya Aunul Ma'bud ketika mensyarah Sunan Abi Daud, ini dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi syarah Sunan Tirmidzi. Jadi dua itu, dalam syarah Sunan Tirmidzi, dalam syarah Sunan Abi Daud disebutkan yang dimaksud dengan a'immatul mudillin yaitu da'in, para dai yang mengajak kepada apa? Mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kefasikan, mengajak manusia kepada kejelekan. Itu penjelasannya dalam syarah Sunan Tirmidzi yaitu Tuhfatul Ahwadhi, dan juga syarah Sunan Abi Daud yaitu Aunul Ma'bud. Dijelaskan. Itu yang pertama, Nabi khawatir atas umat ini imam-imam menyesatkan, yang tetap mempertahankan manusia kepada apa? Kesyirikan, mengajak manusia kepada kesyirikan. Cuma namanya mereka rubah, bukan syirik, namanya apa? Tawasul, menghormati orang soleh, menghormati para imam, memuliakan mereka. Namanya dirubah oleh mereka, namanya dirubah. Padahal jelas yang mereka ajak manusia kepada kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Ini nggak bisa diam. Ini perbuatan syirik. Dan Nabi SAW ketika Nabi berdakwah kepada umatnya, menjelaskan kepada mereka yang pertama tentang apa? Tentang apa? Tauhid. Antum perhatikan. Ini perhatikan ya. Ketika Nabi mulai pertama kali mendakwakan kepada umat tentang tauhid, Nabi ini disenangi atau dibenci? Dibenci. Dimusuhi. Kemudian Nabi dituduh, Nabi ini memecah belah umat. Ketika kita mendakwakan dakwah tauhid itu apa? Memecah belah umat. Membuat umat ini reaksi, karena ada sebab, ada akibatnya. Umat ini reaksi. Kita lihat ketika Nabi SAW sebelum diutus, tenang, gak ada apa-apa. Al-Amin. Disebut siapa? Al-Amin Nabi SAW. Gak dicaci maki, gak dicela, gak dihujat, karena belum mendakwakan apa-apa. Begitu diutus oleh Allah untuk mendakwakan dakwah tauhid ini, mulai dimusuhi. Yang pertama kali memusuhi siapa? Pamannya.